Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Simarmata dari kelas 12 IIS Fatmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang PKU kelas 12 bab 4, materi usaha produk peralatan teknologi terapan. A. Usaha peralatan teknologi terapan. 1. Pengertian peralatan teknologi terapan. Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia, yang berasal dari kata tekne, yang berarti praktis, keterampilan, dan seni. Adapun kata logia, yang berarti kata dan akal. Istilah teknologi masuk dalam kosakata bahasa Indonesia, menyerap unsur dari bahasa Inggris, yaitu teknologi. Dalam pengertian lain, istilah teknologi terapan merupakan teknologi yang fungsinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu aktivitas kehidupan manusia. Terdapat beberapa manfaat peralatan teknologi terapan dalam dunia industri sebagai berikut. A. Memudahkan pengusaha dalam memproduksi barang. Peralatan teknologi terapan sangat membantu para pengusaha dalam memproduksi produk usahanya. Mesin-mesin industri ini didesain dan disesuaikan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan. B. Meningkatkan hasil produksi. Dengan adanya peralatan teknologi terapan yang sangat berpengaruh pada hasil produksi. Produk yang dihasilkan dari mesin industri lebih baik segi kualitas manapun. Kualitas dapat lebih besar dan lebih baik dibandingkan saat dikerjakan menggunakan tangan manusia. C. Menghemat biaya produksi. Biaya investasi untuk pengadaan peralatan teknologi terapan tergolong sangat besar. Misalnya, dalam satu bagian produksi tanpa bantuan mesin, industri bisa dapat dikerjakan oleh 10-20 orang pekerja. Namun, jika pengusaha menggunakan bantuan mesin industri, proses produksi hanya membutuhkan tenaga pekerja sebanyak 1-3 orang operator saja. Oleh karena itu, biaya produksi dapat diminimalisasi. D. Meningkatkan efisien produksi. Sebuah industri yang menggunakan peralatan teknologi terapan dalam proses usahanya akan berbanding lurus dengan efisiensi produk. Efisiensi produksi tidak hanya terbatas pada hematnya biaya produksi saja, tetapi juga pada proses produksinya. E. Meningkatkan keuntungan perusahaan. Semakin hemat biaya serta efisiensi dalam produksi, semakin meningkat pula keuntungan perusahaan. Keuntungan yang semakin besar tentunya diharapkan sebanding dengan kesejahteraan para pekerja. 2. Usaha peralatan teknologi terapan. Semakin meningkatnya kebutuhan peralatan teknologi terapan menjadikan sebuah peluang besar bagi pengusaha untuk dapat berperan aktif dalam menciptakan teknologi terapan yang efektif dan efisien. Berkembangnya era industri 4.0 akan membawa dampak yang cukup besar bagi kebutuhan peralatan teknologi terapan. Peralatan teknologi terapan yang pada mulanya dilakukan secara manual akan mulai bergeser dengan diterapkannya teknologi informasi pada teknologi terapan. Salah satu teknologi yang berkembang dengan hadirnya industri 4.0 adalah LOT. 3. Macam-macam usaha peralatan teknologi terapan. A. Bidang pertanian. Produk teknologi terapan yang terdapat pada bidang pertanian sering kita jumpai seperti traktor penanaman, traktor pembajak, dan traktor pemanen. B. Bidang perkebunan. Penemuan-penemuan peralatan teknologi terapan semakin banyak guna membantu meringankan tugas manusia pada bidang perkebunan. Salah satunya adalah terciptanya robot untuk melakukan penyerbukan buah dan sayuran. C. Bidang perikanan. Beberapa teknologi terapan yang digunakan pada bidang perikanan sangat beragam. Misalnya, alat untuk pemberian pakan otomatis, alat untuk sirkulasi udara pada budidaya perikanan, dan lain sebagainya. D. Bidang peternakan. Peralatan teknologi terapan di bidang peternakan juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Beberapa industri peternakan telah menggunakan peralatan modern mulai dari proses beternak sampai pada pengolahan hasil ternak. E. Bidang transportasi.
Peralatan teknologi terapan transportasi sudah tidak asing lagi bagi kita. Contohnya, produk transportasi sudah ada, seperti sepeda, motor, mobil, kereta api, pesawat, dan kapal laut. F. Bidang peralatan rumah tangga. Peralatan teknologi terapan bidang peralatan rumah tangga sudah berkembang dengan pesat. Selanjutnya B. Perencanaan usaha peralatan teknologi terapan. 1. Ide dan peluang usaha peralatan teknologi terapan. Ide dan peluang usaha merupakan pertimbangan paling awal yang sangat menentukan ketika menjalankan usaha peralatan teknologi terapan. Ide usaha peralatan teknologi terapan harus mempertimbangkan potensi yang ada di daerah sekitar untuk menemukan peluang terkait jenis yang menjanjikan. 2. Sumber daya yang dibutuhkan. Terdapat 6 sumber daya yang dibutuhkan yang biasanya disebut dengan 6M. A. Man atau manusia. Poin yang menjadi fokus utama pada aspek ini adalah kompetensi seorang tenaga kerja. Kompetensinya adalah ketika seorang mengerjakan sesuatu karena menguasai atau memahami unsur yang memungkinkan keberhasilan. B. Money atau uang. Uang dibutuhkan sebagai modal pengadaan segala kebutuhan usaha, mulai dari lahan, gedung, peralatan, bahan-bahan, dan hal yang lainnya. C. Material atau bahan. Kualitas atau mutu suatu produk ditentukan oleh kualitas bahan yang dipilih. Kualitas bahan tampak pada keawetan produk teknologi terapan. D. Mesin atau peralatan. Ketika ingin memproduksi suatu produk sesuai target yang telah disesuaikan, kualitas produk tentu disesuaikan oleh mesin atau peralatan yang digunakan. E. Metode atau metode. Metode atau cara produksi diperlukan demi keteraturan proses produksi. Metode produksi produk teknologi terapan berbeda antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, pemilihan metode akan menentukan efektivitas proses produksi dengan kualitas yang harus dikembangkan. Yang terakhir, market atau pasar. Salah satu usaha yang menentukan berkembang tidaknya suatu usaha, termasuk usaha peralatan teknologi terapan, adalah penguasaan pasar. 3. Administrasi dan pemasaran. Administrasi yang baik sangat diperlukan untuk mengontrol kualitas dan layanan perusahaan. Dalam hal ini, administrasi bukan sebatas pencatatan atau pembukuan seperti laporan keuangan, tetapi juga menyangkut pengaturan demi keteraturan seluruh usaha peralatan teknologi terapan. Hal ini meliputi administrasi kepegawaian, administrasi bahan baku, dan suku cadang. Selanjutnya C. Membuat usaha peralatan teknologi terapan. 1. Perencanaan membuat usaha peralatan teknologi terapan. A. Bidang usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Hal pertama perlu dilakukan adalah mengamati lingkungan sekitar, mulai dari pekerjaan rutin sampai jenis industri usaha kecil menengah. B. Kompetensi yang dimiliki oleh pelaku usaha. Setelah menilai peluang, langkah selanjutnya adalah memahami kompetensi yang dimiliki. Ketika kompetensi yang dimiliki belum mumpuni, seseorang harus terus mengembangkan kemampuannya dengan belajar, baik secara mandiri maupun lembaga-lembaga kursus, atau dapat bekerja sama dengan orang lain yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan. C. Modal usaha. Besar kecilnya modal yang dimiliki akan mempengaruhi pada pemilihan produk teknologi terapan yang akan diproduksi. Jika modal yang dimiliki kecil, dapat memulai usaha dengan memilih produk teknologi terapan yang membutuhkan biaya yang relatif murah. D. Media promosi usaha peralatan teknologi terapan. 1. Informing atau memberikan informasi. Fungsi informing adalah memberikan informasi tentang produk yang ditawarkan. Informasi tersebut mulai dari spesifikasi produk, manfaat produk, hingga cara penggunaan produk. 2. Persuading atau membujuk. Persuading merupakan fungsi promosi untuk mempengaruhi calon pelanggan
agar tertarik untuk membeli produk. 3. Reminding atau mengingatkan. Reminding merupakan fungsi promosi untuk mengingatkan calon pelanggan tentang segala pengetahuan produk yang ditawarkan. 4. Adding value, menambah nilai. Merupakan fungsi promosi yang bertujuan menambah nilai sebuah produk. Perusahaan akan berusaha mempromosikan barang yang akan dipasarkan agar terlihat lebih menarik dan lebih unggul dari produk sejenis lainnya. 5. Assisting atau mendampingi upaya-upaya lain dan perusahaan. Assisting berfungsi untuk membantu baik bagi perusahaan maupun produk yang ditawarkan. Terdapat dua cara untuk mempromosikan produk. Yang pertama, promosi secara langsung. Promosi secara langsung merupakan upaya yang dilakukan dalam menawarkan produk secara langsung kepada konsumen. A. Melakukan lobbying atau mempengaruhi konsumen secara langsung. B. Mengadakan event atau kegiatan tertentu. Seperti contohnya, mengadakan sebuah seminar. C. Mengikuti pameran usaha ataupun pameran produk. Yang kedua, promosi secara tidak langsung. Promosi secara tidak langsung membutuhkan perantara berupa media sebagai sarana untuk menginformasikan produk yang akan dijual. A. Media cetak. Promosi melalui media cetak banyak digunakan oleh pelaku dunia usaha. Misalnya, brosur, pamflet, spanduk, baliho, iklan pada majalah atau surat kabar. B. Media elektronik. Promosi menggunakan media elektronik adalah mengiklankan produk melalui media elektronik seperti radio, televisi, maupun handphone. C. Media digital. Selain media cetak dan elektronik, promosi juga dapat dilakukan melalui media digital dengan cara menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi seperti membangun website, toko online sendiri, melalui e-commerce store yang sudah ada seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, maupun e-commerce store lainnya, melalui aplikasi media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Line, dan aplikasi media sosial lainnya. Baiklah, sekian hasil penjelasan saya. Jika saya ada kesalahan kata atau kesilapan dalam berbicara, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching dan selamat menyaksikan. Semoga kalian semua bisa mengerti. See you.